Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya M Farid Abrar. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan beberapa pelajaran ya. Ya, itu bisa termasuk pelajaran juga. Pelajaran tentang command line atau perintah-perintah dasar untuk pengguna Linux ya. Terkhususnya saya menggunakan Linux Mint. Oke, mantap. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya guys. Nah, jempol untuk kalian yang sudah klik tombol subscribe di bawah. Karena subscribe ini bukan kayak Instagram ya. Instagram kan kalau kita nge-follow orang nampak itu berapa kita ke-follow. Kalau subscribe ini nggak ada nampak guys. Bisa itu ya. Mohonlah bantu subscribe 1000 aja, aduh. Atau nggak ada deh guys. Oke, makasih. Maaf iklan. Oke, lanjut saja kita ke pembahasan pertama, yaitu bentar-bentar ya. Oke guys, yaitu tadi saya jeda sebentar, minum bentar ya. Oke, tadi itu kita akan membahas tuh tentang apa itu cara bukan apa itu ya. Cara melihat versi distro Linux kita. Nah, di sini saya akan ketikkan cat buka sini. Kita ketikkan cat kita klik aja cat tadi, cat terus kita ketikkan cat etc garis miring lagi, terus kita klikkan bintang. Mana bintang kecil. Tunggu guys, saya cari bintang. Ini berapan. Keyboard saya ini keyboard ini ya guys soalnya. Nah, kita ketikkan bintang strip relasi. Nah, kita klikkan saja enter. Nah, di sini akan muncul distro kita tuh Linux Mint ya guys, Linux Mint 20, Uliana dan sebagainya. Nah, misalnya tiba-tiba ada muncul tampilan no LSB module are available gitu. Nah, itu kalian bisa ketikkan dulu sudo apt get install LSB. Nah, kalian enter saja. Misalnya kalian sudah ini misalnya kalian nggak bisa ke ininya karena saya sudah install jadinya pendek ya. Nanti akan muncul ada Y atau N. Nah, kalian klik saja tuh Y. Oke, lanjut kita ke tentang cat proc version. Nah, cat garis miring proc garis miring version ya guys, garis miring version. Nah, di sini tuh dia kegunaannya itu untuk melihat isi file yang kita untuk menyimpan informasi tentang versi kernel dan GCC yang kita gunakan sekarang. Kita klik enter. Nah, di sini dia sudah nampak ya guys. Linux versi 5.4 bla 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 bla. GCC version itu ada 9.3.0 Ubuntu ya guys, Ubuntu. Oke, lanjut kita ke tempat untuk melihat informasi kernel Linux yang sedang kita pakai. Nah, kita akan ketikkan saja perintahnya itu atau komennya itu adalah uname min a. Nah, di sini saya sendiri nih ya. Ini kita. Nama ini kita nama username ya mungkin ya. Username kita itu ini ya FRD Abrar 14 Elitebook bla bla bla. Oke guys, lanjut kita cara mengetahui kita sekarang ini akan menjelaskan lagi tentang command line untuk mengetahui spek CPU atau prosesor kita ya. Ya, di mana command line ini dapat meliputi tentang kecepatan prosesor, jumlah core, CPU vendor kita, suhu prosesor, dan kecepatan kipas pendingin dan informasi lain tentang CPU yang ada di Linuxmu. Ya guys. Nah, di sini kita ketikkan saja ls CPU.
Nah kita enter. Nah di sini ya, di sini kalian udah deh, di sini kalian akan nampak ya guys. Nah kita besarkan saja. Nah di sini kita bisa nampak, di sini arsitekturnya x8664, CPU op modenya 32 bit dan 64 bit, byte ordernya Little India dan bla bla bla. Karena di sini saya cuma membahas command line, bukan bahas CPU. Saya bukan tukang apa namanya operator ya, bukan operator, bukan apa namanya, bukan kerja kayak gini ya, nggak ngerti soalnya ya, asal bisa ini. Ini nih prosesor kita ya, prosesor Intel Core i5 GHz. Nah guys, oke lanjut, kita bisa melihat isi file kita juga dengan perintah cat garis miring proc garis miring CPU info, ya kan, CPU info. Kita klik enter. Sama seperti tadi ya, mirip ya, sama seperti tadi. Ini tadi kan dia lebih simple ya guys komennya. Oke lanjut saja, kita cara melihat informasi suhu di CPU kita atau prosesor kita lewat Linux ini ya guys. Kita ketikkan saja dulu ini watch sensors. Nah di sini udah ada muncul nih. Nah sudah muncul watch sensornya. Watch sensor. Nah di sini 57 derajat. Panas ya. High-nya 50. Kan terus bergerak tuh. Nah kalau mau keluar kita klik aja Ctrl C. Nah misalnya kalian tidak bisa atau ada muncul sesuatu yang aneh lah, tidak bisa membuka seperti saya tadi, kalian ketikkan saja sudo apt get install sensor. Kok sensor ini saya nggak tahu ya soalnya. Maaf ya, nah abaikan saja, soalnya nggak ini, kita clear dulu ya, ribet. Nah lanjut saja, kita akan masuk ke command line selanjutnya atau perintah selanjutnya, yaitu untuk melihat semua hardware dan interface yang digunakan untuk saling berkomunikasi antar komputer. Kita bisa mengetikkan sudo dmi decode. Nah di sini udah muncul ya semua. Saya nggak tahu sih, saya nggak pandai juga cara baca gimana. Apa handle error ya kan. Nah kalau sudah muncul seperti ini udah bagus ya kan. Lalu kita bisa juga melihat informasi driver yang terpasang pada hardware kita, yang itu bisa kita menggunakan perintah lspci strip k. Di sini apa namanya, driver di CPU atau komputer atau apa namanya, laptop kita ya. Lanjut ke ininya, apa namanya, perintah selanjutnya ya guys. Untuk baru kita akan masuk ke perintah DMI apa namanya, DMI decode ya. Sudo DMI decode strip T17. Nah di sini dia apa namanya, untuk melihat RAM ya, hardware RAM. Kok sudo ya, salah ketik, ngantuk ya. Sudo nah di sini untuk melihat RAM ya guys. RAM-nya size RAM-nya ini 4 GB. RAM kita tuh 4 GB ya, manufaktur Samsung. Terus kecepatan speednya tidak, kecepatan memori tidak ditampilkan ya. Oke lanjut saja kita untuk melihat hardware dan sistem yang kita butuhkan. Itu tadi ya. Baru kita tes lagi yang tanpa strip itu ya, DMI decode. Ya lebih simple sama ini kayak
yang itu tadi, yang sebelum tadi ya, sama gitu kan, sama kayak yang sebelumnya tadi tuh. Oke, lanjut kita ke komen selanjutnya, yaitu komen untuk mengecek penggunaan SSD atau hard disk dan RAM kita, random access memory. Kita ketik saja LSBLK. Nah, di sini kita nampak. Nah, di sini size ada beberapa giga, 502 MB, 503 MB, guys. Oke, lanjut kita ke perintah informasi sistem storage kita, yang dimana perintah ini untuk menampilkan informasi storage, volume, atau disk yang digunakan sistem dan telah dimount ke Linux. Lanjut kita ketikkan perintah df-h. df-h di sini ya, nampak ini ya, file sistemnya itu udef tmv ini dev ini. Nah, di sini sedang size-nya itu 1,9 giga, tapi nggak digunakan ya, nggak digunakan. Nah, di sini TM ini sedang digunakan 1,6 MB dan tidak digunakan 379 MB. Nah, bla 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 bla, nah gitu-gitu ya kan. Oke, lanjut kita untuk melihat spek komputer kita menggunakan aplikasi GUI. Nah, di sini kita install dulu ya. Aplikasinya sudo apt-get install hardinfo. Nanti kalau ada muncul y, ketikkan saja y. Yeah. Oh, nggak ada muncul ya. Nah, langsung saja kita ketikkan saja hard info. Wah, di sini sudah langsung muncul ya. Summary. Nah, di sini hard info kita. Jadi dia motherboardnya A10-2929D3102. Grafiknya ini Toshiba ya, storage. Penyimpanannya Toshiba. Printernya nggak ada, audionya HDA Intel. CPU-nya ini i5. Operating sistemnya Linux Mint. Operating system tuh juga ada Windows atau Windows 10, Windows 7, bla bla. Oke, sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.